Batam FM. Jalur musik Indonesia. Kilas Berita di Batam FM. Saatnya Kilas Berita di 100,7 Batam FM. 100,7 Batam FM, Jalur Musik Indonesia. Selamat siang kembali, Ramasinta Batam Indonesia. Saatnya Kilas Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama penggawa Anda, saya Dinda Citrawati. Dan Ramasinta, acara ini hasil kerjasama 100,7 Batam FM bersama dengan kantor Berita Antara. Inilah Kilas Berita selengkapnya. Kilas Berita di Batam FM. Baik, Ramasinta Batam Indonesia, informasi pertama dari Jakarta. Indonesia kembali terima bantuan vaksin dari Inggris. Ramasinta, sebanyak 134.560 dosis vaksin AstraZeneca pemberian pemerintah Inggris telah diterima oleh Indonesia bersamaan dengan kedatangan 4 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi dalam pengiriman tahap ke-111. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan bahwa pengiriman vaksin tersebut diterima pada Selasa 2 November, yang merupakan pengiriman dukungan vaksin dari pemerintah Inggris untuk ketiga kalinya. Dalam pengiriman tersebut, Ramasinta, Indonesia telah menerima total sebanyak 1 juta dosis AstraZeneca dari Inggris. Hal tersebut, Ramasinta, sejalan dengan komitmen yang diberikan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung penanganan pandemi di Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri. Ia menambahkan, Ramasinta, bahwa masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi solidaritas dan juga dukungan yang diberikan oleh Inggris yang merupakan mitra strategis Indonesia. Sementara itu, Ramasinta, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menjelaskan bahwa lancarnya kedatangan vaksin mendorong percepatan dan juga perluasan program vaksin yang ditargetkan oleh pemerintah. Dia menjelaskan bahwa total vaksin yang telah tiba di tanah air yang berasal dari berbagai perusahaan pengembang, baik untuk curah maupun jadi, telah mencapai 321.529.220 dosis. Saat ini sekitar 120 juta masyarakat Indonesia telah menjalani vaksinasi, 73 juta diantaranya telah mendapatkan 2 dosis. Kilas Berita di Batam FM. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, Ramasinta, masih dari Jakarta. Kemen PUPR dukung pengurangan emisi melalui pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau juga PUPR mendukung kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan infrastruktur. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta pada hari ini menyampaikan pihaknya telah mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau atau juga green building, di mana peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung dan peraturan pemerintah Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Kementerian PUPR yang terus melakukan peningkatan sertifikasi bangunan gedung hijau dengan menugaskan pelatih dan juga asesor serta mengembangkan kemampuan infrastruktur teknis untuk mengevaluasi kinerja bangunan. Di sektor persampahan, Kementerian PUPR juga terus mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah sehingga ditargetkan kawasan perkotaan yang terlayani dapat meningkat dari 60% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2024. Kementerian PUPR juga berupaya meminimalkan pencemaran dari pembuangan limbah domestik seperti Sungai Citarum dengan modernisasi pembuangan limbah yang sistem pengelolaan gas landfill teknologi flaring seperti pemanfaatan sampah menjadi refuse different fuel atau juga RDF di Cilacap serta penambahan pemanfaatan sampah plastik dalam pembangunan jalan yang sudah mencapai 22,7 km pada tahun 2019 hingga 2020. Dengan berbagai langkah tersebut, Ramasinta, Menteri Basuki optimistis dapat memberikan dukungan pengurangan emisi karbon dengan potensi besar 58% di sektor pembangunan dari 5 sektor di sektor limbah. Kilas Berita di Batam FM.
Kita beralih ke Batam. Ramasinta Batam Indonesia, 297 pekerja migran jalani vaksinasi COVID-19 di Batam. Ramasinta, sebanyak 297 orang pekerja migran Indonesia telah pulang dari Malaysia dan juga Singapura menjalani vaksinasi COVID-19 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebelum kembali di daerah asal. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmaryadi di Batam pada hari ini. Ia mengatakan Dinas Kesehatan menyiapkan 1.000 dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac untuk memvaksinasi pekerja migran yang pulang dan juga masih tersisa 703 dosis. Menurutnya, Ramasinta vaksinasi pekerja migran dilaksanakan 3 rumah susun setempat. Mereka menjalani karantina dan setiap pekerja migran Indonesia yang tiba di Pelabuhan Internasional Batam Center harus menjalani pemeriksaan untuk mendeteksi penularan COVID-19. Pekerja migran yang menurut hasil pemeriksaan tertular COVID-19 ini akan langsung ditangani di RSKI Pulau Galang, dan pekerja migran yang menurut pemeriksaan tidak tertular virus corona akan menjalani karantina di fasilitas pemerintah daerah. Sementara untuk pekerja migran yang telah selesai menjalani karantina harus menjalani pemeriksaan COVID-19 yang kedua, dan apabila hasil pemeriksaan kedua menunjukkan mereka tidak terinfeksi virus corona, maka mereka akan diminta menjalani vaksinasi. Didi mengatakan Ramasinta bahwa setiap pekerja migran wajib menjalani vaksinasi apabila kondisi kesehatan mereka memungkinkan. Kilas Berita di Batam FM. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Ramasinta Batam Indonesia dari Jakarta, Kemenhub, pelaku perjalanan darat jarak jauh wajib antigen. Ramasinta Kementerian Perhubungan atau juga Kemenhub menyesuaikan regulasi terhadap ketentuan perjalanan orang yang menggunakan transportasi darat dalam negeri. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan, dalam surat edaran terbaru disebutkan pelaku perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan juga angkutan penyeberangan di dalam dan luar Jawa Bali dengan kategori PPKM level 3, level 2, dan level 1 wajib menunjukkan hasil tes antigen maksimal 1x24 jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama. Selain syarat vaksin dan antigen, penumpang juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Demikian Ramasinta disampaikan Budi Setiadi dalam keterangannya di Jakarta pada hari ini. Dan Ramasinta Budi juga SE terbaru nomor 94 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi virus corona atau juga COVID-19 bagi pengemudi dan juga pembantu pengemudi kendaraan logistik masih berlaku ketentuan yang sama seperti peraturan sebelumnya. Baik, Ramasinta Batam Indonesia, demikian tadi untuk Kilas Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan acara ini hasil kerjasama 100,7 Batam FM bersama dengan Kantor Berita Antara. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kilas Berita di 100,7 Batam FM. Kilas Berita di Batam FM.